Istadana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Semoga doa-doa kita diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu cek untuk kehadirannya. Nadia hadir. Najwa hadir. Nita hadir. Caca Rere hadir ketua kelas ya. Semangat ketua kelas ya. Semangat teman-temannya. Baik, ada yang nak masuk ini? Ya? Ya. Ada siapa yang nak masuk? Aulia. Aulia nih. Kenapa belum sembuh juga? Kalau belum sembuh gimana ya kita? Kita tidak ada kesepakatan untuk nengok. Sudah lama sakitnya? Ya, perlu kita tengok ya. Suatu saat kita tengok ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita semangat dulu ya. Ice breaking dulu. Atau yel-yel kita sebagai anak-anak SMP Muhammadiyah 1. SMP Musta hebat. Di tingkat SMP Musta, one student, one achievement. Iya, semangat buat kalian semuanya. Ya. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ya. Konsentrasi. Pertama dulu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Tepuk 5. Iya, tepuk 3. Ya, tepuk 1. Tepuk semuanya. Salah diulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Semangat semuanya ya. Iya, luar biasa tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sebelumnya Ibu mau kasih gambar ke kalian. Kita hari ini masih belajar teks deskripsi ya. Apa tadi teks deskripsi? Coba kita. Kata deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa, atau keadaan secara jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan. Ya, secara bahasa kita sendiri, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek ya, supaya apa yang kita sampaikan pembaca dapat memahami dan menyentuh perasaannya, mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena Ibu mau tanyain gambar apa anak-anak? Gambar bumi. Gambar bumi. Nah, seperti apa yang dilihat di gambar bumi yang dibayangkan apa saja? Buminya lagi merdeka gitu. Oh, buminya lagi merdeka. Oh, Caca apa yang dilihat di sini? Warna buminya apa di sini nih? Warna biru, hijau, hijau tua, hijau muda. Iya. Kalau Rere, apa yang bisa digambarkan dari ini? Cinta tanah air, cinta dunia, Cinta dunia, cinta tanah air. jadi cinta tanah air. Jadi di bayangan ini bumi itu berbentuk bulat. Terus di dalam bumi ini ada pulau, di mana pulau-pulau itu tentunya ada penghuninya yaitu penduduk. Terus ada bendera. Otomatis pulau yang digambarkan sini pulau kepulauan apa? Indonesia, sehingga berbendera merah putih. Nah, inilah kita bisa menceritakan tentang ini sehingga pembaca bisa membayangkan. Ketika kita menulis tanpa digambar, kita bisa memberi rangsangan kepada pembaca.
bisa dibayangkan apa yang dimaksud dengan gambar ini. Sekalipun tanpa gambar kita bisa mendeskripsikan. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian mengerti dengan gambar ini, Ibu perlu sampaikan bahwa di dalam teks deskripsi itu ada ciri-cirinya. Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Ciri-ciri deskripsi menggunakan kalimat yang mengandung deskripsi atau sifat subjektif dengan topik atau sifat indah, luas, halus, ingin dan sebagainya. Iya. Menjelaskan objek secara terperinci, mengajak membaca untuk membayangkan objek tersebut. Iya. Jadi intinya ciri-ciri itu menjelaskan secara detail objek yang kita ceritakan, yang kita tulis ya. Seperti kita menulis daerah wisata, misalkan Pantai Kuta, apa yang ada di dalam bayang kita? Ada air laut, warnanya biru, ada orang bermain selancar, pasirnya berwarna, ada warna putih ya. Bisa di sana banyak para wisatawan luar negeri ya, tuh maupun yang domestik yang dalam negeri itu bisa dibayangkan di sana. Lalu menggunakan kalimat yang memberi kesan indera. Misalnya kesan indera itu memberi bayangan kepada pembaca bahwa Pantai Kuta itu seperti ini. Pembaca jadi hanyut dalam pikiran itu sehingga dia merasakan, oh Pantai Kuta seperti ini ya. Terus dia harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jangan berbelit-belit, bahasa yang mudah dimengerti dan runtut. Maksudnya runtut teratur ya, urutnya, jangan pakai kita cerita awalnya misalkan warnanya biru, nanti di akhir baru kita bilang itulah Pantai Kuta, jadi orang bingung. Jadi awalnya dia membayangkan ini apa, terakhirnya baru diberitahu, jadi tidak urut. Dan menggunakan bahasa yang sederhana, dan ceritanya harus fokus pada objek yang kita ceritakan, seperti itu. Jangan kita menceritakan objeknya itu Pantai Kuta, boleh objek lebih dari satu. Kita menceritakan Pantai Kuta dan menceritakan Bedugul misalkan. Datanya kita ceritanya Kintamani. Jadi tidak nyambung seperti itu ya. Jadi harus sesuai. Nah, di dalam membuat teks deskripsi ini ada langkah-langkahnya. Coba Nita. 1. Memilih objek ingin dideskripsikan seperti tempat atau benda. 2. Menentukan bagian-bagian objek perlu dijelaskan secara rinci seperti bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. 3. Menggunakan bahasa yang dapat merangsang apa yang digambarkan oleh penulis, misalkan bau, suara, pemandangan, dan perasaan. 4. Menyusun deskripsi secara sistematis, mulai dari perkenalan objek, menggambarkan bagian-bagian yang penting, dan mengakhiri dengan kesan yang dapat dari objek tersebut. Iya, itulah langkah-langkah yang diingat ya. Nanti Caca kalau membuat teks deskripsi harus ada langkah-langkahnya. 1, kita pilih objek apa yang dideskripsikan. Maksudnya deskripsikan diceritakan, ditulis. Objek itu bisa berupa orang misalkan pahlawan atau bapak presiden boleh. Terus kedua, objeknya apa? Tempat wisata atau di ruang kelas ini. Terus ketiga apa lagi? Hewan ya, benda boleh. Benda itu misalnya meja di kelas saya berwarna apa itu bisa diceritakan, atau hewan ya, hewan apapun bisa dijadikan objek. Terus menentukan bagian-bagian dari objek yang akan diceritakan, apa saja bagian-bagiannya. Misalkan kita menceritakan binatang, kucing, apa aja bagian-bagiannya, warnanya, bentuk wajahnya, matanya, hidungnya, suaranya, itu bisa kita ceritakan. Kita tentukan dulu bagian-bagiannya. Menggunakan bahasa yang bisa dimengerti, merangsang para pembaca, merangsang panca indera dari penglihatan, pendengaran, perasa, itu ditulis di sana supaya digambarkan supaya pembaca tidak bingung membacanya. Nah, setelah itu menyusun teks deskripsi harus sistematis secara runtut dan jelas ya, seperti itu.
Nah, itulah langkah-langkahnya di dalam mengerjakan atau menulis teks deskripsi. Ada yang bertanya, Nana? Tidak. Sudah paham semuanya? Baik. Sekarang untuk memahami, untuk lebih paham lagi, kalian coba membuat, Ibu kasih tugas ya. Kasih tugas kalian coba di ruangan ini, kalian bisa perhatikan apa yang bisa diceritakan dalam ruangan ini. Ada gambar, ada kipas, ada meja, ada laptop, itu diceritakan secara detail, secara teks deskripsinya ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ada papan tulis, apa yang bisa dibayangkan? Atau gambar yang ditunjukkan Ibu tadi bisa. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Kita sudah selesai? Iya, boleh. Silakan. Papan tulis. Papan tulis di kelas adalah media pembelajaran utama di kelas. Berbentuk persegi panjang, kini sering berwarna putih atau hijau, dan berfungsi untuk menulis catatan, rumus, atau gambar yang menggunakan spidol atau kapur. Menjadi pusat perhatian visual yang membantu guru menjelaskan materi dan siswa memahami konsep secara interaktif, meskipun kadang menimbulkan debu, kapur, atau butuh membersihkan khusus atau whiteboard. Iya, terima kasih ya. Bagus, jawabannya benar. Ya, diperhatikan di dalam ruang kelas pasti ada papan tulis. Nah, papan tulis ini biasanya ada warnanya putih. Tadi dibilang ada hijau. Kalau hijau itu belum pernah lihat ya papan tulisnya. Terus digunakan untuk menulis, baik guru maupun siswa. Papan tulis sebagai menulis. Ya, nah itu fungsinya untuk papan tulis. Baik, siapa lagi yang bisa maju? Ya, Rere, silakan. Ya. Meja kursi. Meja kursi bisa fokus pada objek spesifik seperti meja belajar klasik, menggambarkan detail fisik, kayu, mahoni, coklat tua, ukiran halus, dan fungsinya tempat buku tebal, laci sempit dengan kesan nostalgia, serta meja kursi kantor modern yang minimalis, berbahan metal dan kaca, memberikan kesan profesional dan nyaman untuk diskusi tim, lengkap dengan kursi ergonomis untuk kenyamanan guru. Iya, terima kasih. Jawabannya benar sekali. Jadi di kelas pun ada meja, baik meja untuk siswa maupun meja untuk guru. Terkadang antara guru dan siswa mejanya beda ya. Mungkin guru lebih bentuknya lebih bagus dan dia lebih besar ya, seperti itu. Baik anak-anak, Ibu kira kalian semua sudah paham ya. Ketika Ibu suruh buat tugas, semuanya bisa menjawab. Berarti pemahaman kalian sudah sampai tentang teks deskripsi. Baik, coba kita simpulkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya, satu, teks deskripsi
puisi itu adalah tentang menulis atau mendeskripsikan sesuatu atau objek dengan memberikan gambaran secara detail kepada pembaca dan dapat merangsang indera pembaca. Jadi apapun bisa dijadikan objek, baik itu objeknya orang, hewan atau binatang ataupun apa benda, baik semuanya, tempat pun bisa. Berarti semua sudah paham ya? Baik. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa dulu ya anak. Tolong dipimpin kedua kelas. Istidara Istadara